Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita akan fokus banget nih. Kita bedah bagian 5 dari buku Why We Forget and How to Remember Better. Iya, bagian yang sangat praktis. Betul, isinya teknik-teknik konkret buat mempertajam ingatan Anda. Misinya seperti biasa ya, kita sajikan intisarinya biar Anda bisa langsung pakai. Siapa sih yang nggak pernah frustrasi gitu ya, udah di supermarket, apa ya tadi yang mau dibeli? Lupa total. Atau pas kenalan sama orang baru, denger namanya, oke, semenit kemudian, blank. Nah, itu dia. Di sesi-sesi lalu kita udah bahas kenapa kita lupa, gimana memori bekerja. Sekarang, fokusnya adalah gimana bikin memori kita kerja lebih oke buat kita. Persis. Dan ini penting dicatat ya, ini bukan trik-trik sulap atau gimmick gitu. Bukan ya? Bukan. Metode-metode ini tuh didukung sains berdasarkan cara otak kita belajar dan mengingat. Dan enaknya, siapa aja bisa pakai. Nggak peduli Anda merasa ingatan Anda kuat atau ya gitu-gitu aja. Ini soal optimalisasi. Oke, mantap. Kita mulai dari yang paling dasar kali ya. Kayak di bab 22, alat bantu eksternal. Ngapain ngebebanin otak terus kalau ada hard drive eksternal? Tepat sekali. Ngandelin memori internal doang itu sering gak efisien, malah bikin stres. Benar banget. Nah, bab 22 itu ngasih 5 prinsip biar alat bantu ini benar-benar efektif. Pertama, terorganisir. Maksudnya, harus ada sistem. Mau pakai kalender digital, agenda fisik, aplikasi catatan, terserah. Pilih satu yang cocok, terus konsisten. Oke, satu sistem. Kedua, siap sedia. Alat bantunya harus gampang diakses pas dibutuhin. Buku catatan kecil di kantong, atau ya ponsel yang selalu deket lah. Jangan pas ide muncul, alatnya entah di mana. Itu ada info penting, jadwal, ide, nomor telepon, langsung cus catat. Nunda itu ngasih kesempatan buat lupa. Benar juga. Keempat, sederhana. Pakai alat yang paling simpel tapi efektif. Kalau daftar belanja cukup di kertas ya udah, nggak usah maksain pakai aplikasi canggih kalau malah bikin ribet. Iya. Kelima, kembangkan rutinitas. Jadikan pakai alat bantu ini otomatis kayak sikat gigi aja. Biar jadi bagian dari memori prosedural kita. Oh iya, ada juga konsep bagus dari Benjamin Franklin. Satu tempat untuk segalanya. Oh, gimana tuh? Buat barang-barang penting yang sering hilang, kunci, dompet, kacamata, tentuin satu spot aja. Mangkuk dekat pintu, laci khusus, kantong tas tertentu. Biasain taruh hanya di situ. Wah, ini kayaknya solusi buat saya yang sering nyari kunci nih. Bisa dicoba. Nah, lebih spesifik lagi soal alatnya. Kalender atau perencana. Ini penting banget. Pas nyatet janji, pakai prinsip 5W. Siapa terlibat? Apa acaranya? Perlu siapin apa? Kapan persisnya? Di mana? Biar infonya jelas. Oke, 5W. Terus ada daftar sederhana. Ini buat tugas harian, belanjaan. Efektif banget. Kalau manajemen yang lebih rumit, ada sih sistem 4 kuadran Eisenhower, tapi itu mungkin lain kali aja ya. Sip. Pengingat di ponsel atau komputer juga bagus, tapi kuncinya, pas notifnya muncul, langsung kerjain atau setidaknya proses infonya. Jangan di-swipe terus lupa. Nah, itu sering kejadian tuh. Iya kan? Terakhir, buat obat-obatan, kotak pil harian atau mingguan itu penyelamat banget. Biar nggak lupa atau malah double minumnya. Jadi intinya bukan cuma punya alatnya, tapi bikin sistem dan kebiasaan ya. Oke, itu bantuan dari luar. Sekarang, gimana dengan otot ingatan internal kita? Bab 23 ngenalin strategi inti. Namanya fokus. Iya, fokus. Ini akronim yang nunjukin perlunya upaya atau effort biar informasi nempel. Apa aja tuh? F-O-K-U-S. F itu fokuskan perhatian. Kelihatannya simpel, tapi ini kunci. Artinya hadir utuh di momen itu. Pas naruh kunci, ya sadar naruhnya di mana. Kalau pikiran ngelantur, tarik lagi pelan-pelan. Latihan mindfulness kayak di bab 21 itu ngebantu banget ngelatih fokus. Oke, fokus. Terus, ini penting banget, hindari multitasking. Riset udah nunjukin otak kita itu nggak didesain buat itu, apalagi tugas yang butuh mikir. Wah, padahal rasanya produktif ya kalau multitasking. Notif, tutup tab nggak perlu. Kalau perlu, jauhkan ponsel. Kalau udah capek, istirahat sebentar. Kafein dikit mungkin bantu, tapi nggak gantiin tidur cukup ya. Catet. Terus cara lain nguatin fokus? Gunakan panca indera. Libatkan sebanyak mungkin indera. Dengerin bunyi kunci pas jatuh ke mangkuk. Visualisasikan mesin mobil pas belajar. Rasain panas matahari, bau garam pas inget liburan.
Ini nyambung juga ke ciptakan mnemonik sensasional. Pakai asosiasi sensorik yang unik, aneh. Ketemu Barbara pakai baju pink, bayangin namanya ditulis tinta pink. Bikin rima lucu. Parkir di P3 biar nggak lupa lagi. Oke. Kreatif juga ya. Nah, terus O dalam fokus, organisasikan, kelompokan, dan potong. Chunking. Gimana nih? Otak kita itu suka keteraturan. Informasi yang terstruktur lebih gampang disimpan dan diingat. Coba deh bandingin daftar belanjaan. Susu, apel, sampo, roki, pisang, sabun, keju. Sama ini, susu dan olahannya. Susu, keju. Buah, apel, pisang. Mandi, sampo, sabun. Lebih gampang yang kedua kan? Iya juga ya. Nah, chunking itu mecah info panjang jadi unit-unit kecil. Kayak nomor telepon atau kartu kredit. Kita nggak hafal 16 digit sekaligus, tapi 4 blok at 4 digit. Ini ngurangin beban memori kerja kita. Oke, masuk akal. Lanjut ke K. K itu kuasai atau pahami materi. Bukan sekedar hafal di permukaan, tapi benar-benar ngerti konsepnya. Gimana satu ide nyambung ke ide lain, kenapa ini penting. Pemahaman mendalam bikin jaringan memori yang kuat. Ini juga soal ambil alih proses belajar. Kalau nggak paham, cari sumber lain, diskusi, tanya sampai benar-benar klik. Jadi nggak cuma ngapalin istilah ya, tapi ngerti artinya. Sip. Terus U? U itu upayakan hubungan relasikan. Ini soal ngaitin info baru sama yang udah kita tahu. Gimana tuh caranya? Memori itu kan kayak jaring asosiasi raksasa. Info baru lebih gampang nempel kalau bisa dikaitin ke pengetahuan lama. Makin banyak kaitannya, makin kuat. Contoh simpel, sering lupa naruh kacamata. Pas naruh di atas buku, bikin asosiasi sadar. Bayangin kacamata raksasa lagi baca buku itu. Atau bilang dalam hati, kacamata baca buku. Oh, Buat info abstrak kayak alamat 76 Main Street, kaitin ke yang familiar. Mungkin lagu 76 Trombones. Bayangin 76 trombone baris di jalan utama itu. Atau angka 1776. Bayangin pendiri negara, tanda tangan deklarasi di jalan itu. Semakin unik, emosional atau visual, makin kuat. wah, menarik. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin kaget dari buku ini. Katanya, membaca ulang materi berkali-kali itu justru strategi belajar yang kurang efektif. Padahal kan itu yang sering kita lakuin ya. Kalau bukan baca ulang, terus apa dong? Jawabannya, dan ini salah satu temuan paling kuat di ilmu kognitif, adalah strategi pengujian diri self-testing atau retrieval practice. Pengujian diri. Iya, proses aktif mencoba mengingat kembali informasi dari kepala kita itu jauh lebih ampuh nguatin memori dibanding cuma baca ulang paparan pasif. Kayak ngelatih otot, ngangkat beban mengingat lebih efektif daripada cuma ngeliatin beban membaca. Oh gitu. Pakai flashcards, bikin kuis sendiri, coba jelasin konsepnya tanpa lihat catatan. Pas testing, pisahin mana yang udah bisa, mana yang belum. Fokus ulang yang susah. Dan ini penting, koreksi kesalahan. Kalau salah, cari jawaban benernya dan kenapa itu benar. Ini memperbaiki jalur memori. Pantesan kalau cuma baca ulang catatan sebelum ujian, rasanya kayak angin lalu ya. Ternyata usaha aktif ngingetnya itu kuncinya. Betul sekali. Dan ada strategi efektif lain yang nyambung. Pertama, beri jarak, spacing. Jangan ngebut belajar semalaman suntuk, cramming, sebar sesi belajarnya. Belajar hari ini, tinjau lagi besok atau beberapa hari lagi. Tidur di antara sesi itu penting banget buat konsolidasi memori. Oke, spacing, jangan cramming. Kedua, variasikan belajar. Variation. Pakai metode beda-beda. Flashcards, soal latihan. Jelasin ke orang lain, bikin mind map. Belajar di tempat beda juga bisa bantu, bikin petunjuk konteks yang lebih kaya pas kita butuh ingat nanti. Variasi ya. Terus? Ketiga, selang-seling, interleaving. Campur beberapa topik atau tipe soal dalam satu sesi. Jangan satu blok materi terus sampai habis baru pindah. Kalau belajar bahasa, campur kosakata, grammar, bacaan. Kalau pakai flashcard, ya kocok aja semua kartunya. Campur-campur gitu ya? Iya. Keempat, ini agak aneh tapi ampuh. Selesaikan masalah dulu. Solve problems first. Sebelum diajarin konsepnya, coba pecahin dulu soal yang berhubungan, walau belum tahu caranya. Proses berjuang ini, namanya kesulitan yang diinginkan, desirable difficulty, ternyata nyiapin otak. Pas akhirnya belajar solusinya, itu bakal nancep lebih kuat. Perjuangan awal itu bangun fondasi memori. Wah, ini menarik banget.
Jadi, prinsip fokus, uji diri, spacing, variasi, interleaving, bahkan coba pecahin soal dulu. Oke, ini dasarnya kuat banget. Sekarang, kita coba terapkan ke masalah klasit. Ngingat nama orang. Bab 24 ngebahas ini kan, gimana caranya biar nama nggak nguap gitu aja? Iya, ngingat nama itu tantangan umum ya, karena nama seringkali abstrak. Bab 24 ngasih pendekatan sistematis buat mempelajari nama baru. Pertama, ini sering kelewat. Fokuskan perhatian ke nama itu sendiri pas diucapin. Jangan sibuk mikirin penampilan orangnya atau mau ngomong apa. Fokus ke namanya. Kedua, ulangi nama secepat mungkin. Dalam hati, pakai di obrolan. Senang bertemu Anda, Anahita? Ulang lagi setelah ngobrol. Ketiga, kalau pas, coba buat komentar tentang nama. Ini cara halus ngulang lagi. Anahita, nama yang bagus artinya apa ya? Oke, ulangi dan komentar. Kaitin nama itu ke sesuatu yang udah dikenal. Teman, seleb, arti nama, atau bunyinya. Contoh, Anahita bisa ke Dewi Air Persia atau Anahita. Bayangin teman anak lagi main ski terus nabrak. Kelima, gunakan citra visual dari asosiasi tadi. Kalau namanya Budi, bayangin dia lagi berbudi luhur nolong nenek nyebrang. Haha, oke. Keenam, pilih ciri wajah yang menonjol. Mata, hidung, rambut, tahi lalat. Pilih satu aja. Ketujuh, hubungkan citra asosiasi dengan ciri wajah. Ini bagian kreatifnya. Bayangin si Budi yang berbudi luhur itu punya alis tebel banget. Kaitin citra itu ke alisnya. Makin aneh, makin lekat. Terakhir, ulangi koneksi nama citra wajah ini di kepala. Kedengerannya emang butuh usaha ya di awal, nggak bisa pasif. Tapi ini bakal jadi lebih gampang kan kalau dilatih terus? Tentu aja. Kayak skill lain, ini perlu upaya dan latihan. Awalnya mungkin agak kaku atau makan energi, tapi makin sering dilakuin, makin cepat dan otomatis. Nanti jadi naluriah nyari asosiasi dan ciri khas. Sip. Nah itu kalau nama baru. Gimana kalau kita udah kenal orangnya, tapi pas ketemu lagi, aduh, siapa ya namanya? Macet gitu di ujung lidah. Ah iya, fenomena tip of the tongue. Itu juga umum. Bab 24 juga ada strateginya buat mengingat kembali nama yang udah dikenal. Pertama, jangan panik. Cemas malah ngeblok. Rileks aja, fokus ramah. Kedua, minimalkan interferensi. Jangan terus nebak nama yang salah di kepala. Santi, Sinta, bukan. Itu malah bisa ngalangin nama yang bener muncul. Oke, jangan panik, jangan nebak ngawur. Ketiga, gunakan petunjuk pengingat umum. Coba ingat info lain soal dia. Kerjaannya, hobinya, pasangannya, ketemu di mana, topik obrolan terakhir. Keempat, pikirkan konteks. Coba kembali ke waktu terakhir ketemu. Di mana, sama siapa, suasana gimana, perasaan Anda gimana. Konteks itu pemicu memori kuat. Kembali ke momennya ya. Iya. Kelima, coba gunakan alfabet A, B, C. Kadang huruf pertama bisa mancing ingatan. Keenam, kalau tahu bakal ketemu orang-orang ini, misal reuni, tinjau nama sebelumnya. Lihat daftar undangan, foto lama. Terakhir, kalau semua gagal, ya udah tanyakan saja yang sopan. Maaf banget nama Anda di ujung lidah saya. Lebih baik daripada canggung terus. Tips yang berguna banget ini. Oke, dari nama kita loncat ke bab 25. Ini teknik yang lebih advance buat ingat daftar panjang, urutan, angka, poin pidato. Masuk ke dunia mnemonik nih. Betul, mnemonik itu alat bantu memori internal, pakai asosiasi dan imajinasi. Salah satu yang paling tua dan efektif itu metode Loci atau Istana Memori, Memory Palace. Istana memori. Kayak di film-film itu ya? Mirip. Prinsipnya, pakai lokasi fisik yang Anda kenal banget, rumah, rute ke kantor sebagai kerangka mental. Terus, taruh item yang mau diingat secara berurutan di titik-titik spesifik di rute itu. Kuncinya, bikin interaksi item dan lokasi jadi hidup, aneh, dan pakai banyak indera. Contoh ya, buat daftar belanja. Apel, roti, susu. Rute, pintu depan, ruang tamu, dapur. Bayangin, 1. Di pintu depan, lokasi 1, Anda harus nendang tumpukan apel merah, item 1, yang ngalangin jalan. 2. Masuk ruang tamu, lokasi 2, sofanya bukan kain, tapi roti tawar raksasa, item 2, empuk banget. 3. Sampai dapur, lokasi 3, kerannya ngeluarin susu, item 3, bukan air. Makin aneh, makin nempel. Wah, seru juga ya bayanginnya. Tapi kayak ini butuh latihan biar nggak nyasar di istana sendiri. Terus ada merangkai citra. Chaining, gimana tuh? Ya, merangkai citra ini agak beda.
Nggak perlu lokasi fisik. Anda hubungkan item dalam daftar secara berurutan satu sama lain lewat citra mental yang interaktif dan aneh. Item 1 interaksi sama item 2, item 2 sama item 3, kayak rantai gitu. Contohnya? Misal daftar pesta, pisang, jam, kue, lilin. Bayangin, 1. Pisang item 1, raksasa lagi pakai jam tangan, item 2 emas. 2. Jam tangannya tiba-tiba leleh netes ke kue ulang tahun, item 3. 3. Kuenya meledak ngelontarin ratusan lilin nyala, item 4 ke udara kayak kembang api. Kuncinya sama, imajinasi liar, aksi, interaksi. Haha, bener-bener kayak bikin film pendek di kepala ya. Nah, kalau angka, PIN, nomor telepon, itu kan abstrak, susah banget. Ada triknya? Angka emang tantangan. Bab 25 ngenalin 2 sistem utama. Pertama, sistem fonetik angka, major system. Ini ngubah tiap digit 0 sampai 9 jadi bunyi konsonan spesifik. Misal 1 TD, 2 N, 3 M, 4 R gitu. Deretan angka jadi bisa diubah jadi kata dengan nyisipin vokal. Waduh, agak rumit ya. Awalnya iya. Contoh cepat, angka 3214. Bisa jadi 3 sama dengan M, 2 sama dengan N, 1 sama dengan TD, 4 sama dengan R. Dibikin kata mantayer, pria ban. Bayangin pria dorong ban raksasa. Deretan angka panjang jadi cerita atau gambar aneh di istana memori. Kedua, metode pasak, tag method. Anda hafalin dulu daftar kata pasak yang nyantol ke angka. Misal berima, 1 gun, 2 shoe, 3 tree. Atau fonetik, 1 tie, 2 noa, 3 ma. Buat ingat item ke N, bikin citra interaktif antara item itu sama kata pasak ke N. Contoh dong. Tik 7 sama dengan sapi. Bayangin sapi pakai sepatu anak Anda sambil ngunyah setengah apel buat setengahnya. Sistem ini butuh latihan awal, tapi kuat banget buat PIN, nomor telepon, tanggal sejarah. Bab 25 juga nyinggung teknik mirip buat nginget urutan huruf. A sama dengan apel, B sama dengan lebah B, sama kartu remi. Intinya ini alat bantu kuat, tapi ya kayak alat lain, perlu diasah. Luar biasa. Jadi pesannya jelas banget ya buat Anda semua. Ingatan itu bukan sesuatu yang tetap, bukan takdir. Ada banyak teknik yang bisa dipelajari dan dilatih. Mulai dari yang simpel kayak nyatet di kalender, sampai sistem mnemonik yang kelihatannya rumit, tapi sebenarnya logis. Anda punya kendali lebih besar atas ingatan Anda. Benar sekali. Kalau dirangkum poin kuncinya, pertama, pakai alat bantu eksternal secara terorganisir dan rutin. Kedua, kunci memori internal itu pemrosesan aktif penuh upaya lewat fokus, organisasi, kuasai, relasi. Dan terutama pengujian diri aktif, bukan baca ulang pasif. Iya, uji diri itu penting. Ketiga, terapkan prinsip belajar efektif. Jarak, spacing, variasi, dan selang-seling, interleaving. Keempat, ada langkah-langkah buat naklukin tantangan menyingat nama. Kelima, buat info kompleks, coba mnemonik tingkat lanjut, kayak istana memori atau sistem angka. Dan ingat, semua ini jadi lebih gampang dan otomatis dengan latihan. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat Anda renungkan yang muncul dari semua ini. Mengingat betapa plastisnya memori kita bisa dibentuk, diperkuat, bahkan ditanam pakai teknik-teknik ini, seberapa jauh kita bisa benar-benar percaya sama ingatan kita yang paling jelas sekalipun. Dan gimana penggunaan sadar alat-alat ini mungkin nggak cuma ngubah apa yang Anda ingat, tapi juga bagaimana Anda akhirnya melihat dan menceritakan ulang masa lalu Anda sendiri. Sebuah refleksi yang dalam dan penting itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.